Selamat sore, bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan di edisi hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Masih bersama saya, Truli Oktapurba dan rekan saya. Ya, saya Eti Wayuni kembali hadir akan membacakan 3 berita yang sedang tren di hari ini ya, Truli ya. Dan hari kemarin juga ya. Iya, dihimpun sepertinya ada. dari reporter kita yang ada di lapangan saat ini. Dan Truli, ini Desember tanggal 23 Hamin 2 Natal ya. Jadi iya. kayaknya ini tayangan terakhir kita ya minggu di ini. Tahun 2022. Belum, minggu depan masih ada. Oh ya, Mungkin minggu ini lah, minggu ini. minggu ini. Ya, Maksudnya jadi minggu ini tayangan terakhir kita Selamat Sore Medan ya. Besok tidak ada ya. Dan hari Iya. Minggu. Iya betul. Dan Tribunus suasana Natal sudah semakin terasa ya di beberapa titik. Iya. Sudah Macet. banyak, ada euforia juga ya. Dan satu hal yang terpenting barangkali penjagaan ya Trul ya, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Sejumlah tempat-tempat ibadah untuk umat Nasrani juga ditingkatkan pengamanannya ya Trul ya. Betul. Oke. Baik Tribuners, untuk tidak memperlama lagi kami lanjutkan untuk informasi yang pertama. Ini masih datang dari kriminalitas ya. Petugas Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 2 pria yang berpura-pura menjadi anggota Polri dan memeras 3 wanita hingga puluhan juta rupiah. Kedua polisi gabungan tersebut yakni berinisial B dan R. Polisi gabungan itu ditangkap setelah memeras 3 wanita berinisial YD, WS, dan RD. Bahkan untuk meyakinkan para korban, kedua pria tersebut menodongkan senjata jenis airsoft gun kepada korbannya. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa 6 Desember lalu. Ia menceritakan kasus tersebut bermula ketika 2 polisi gadungan itu bertemu dengan korban YD di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian YD pun diajak pergi oleh kedua pelaku di tengah perjalanan. Korban dituduh melakukan perbuatan pidana dan diancam akan ditangkap. Dikatakannya dalam keadaan ketakutan, pelaku memanfaatkan situasi tersebut dan memeras harta benda korban termasuk uang tunai senilai 20 juta rupiah. Dikatakan Fatir, tidak hanya kepada satu korban, kedua polisi gadungan juga memanfaatkan korban untuk memancing korban lainnya. Ia mengatakan saat ini kedua polisi gadungan telah diamankan beserta barang bukti, 1 buah mobil yang dipakai pelaku dan senjata airsoft gun. Atas perbuatannya, kedua polisi gadungan tersebut dijerat dengan pasal 365 KUHP dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Nah, seperti apa video dari peristiwa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Coba abang letuskan kemarin. Apa bang? Coba abang letuskan. Di Krypton. Enggak, ada sempat ya. Di mana? Angin di Krypton. Berapa kali? Sekali pak. Untuk apa tuh bang? Ribut berantem. Berantem mas apa? Daya. Handphone? Uang berapa tuh? Berapa ribu uang? Enggak tahu. Ya semalam. Ya semalam. Ada 9 pak. 3.900.000. Itu mobil? Punya teman pak. Kok pakai mobil itu kemana-mana? Iya pak. Udah dicek taruh tuh, nggak ada namanya seperti itu. Kalau bilang mengaku polisi bilang gitu. Kalau memang tahu kau benar dia polisi, bilang polisi. Kalau dapat tengok aja. Ya, sudah dilakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan modus mengaku sebagai anggota Polri. Kedua pelaku ini melakukan aksinya di tanggal 6 Desember tahun 2022 dini hari dengan korban 3 orang wanita. Pelaku melakukan aksinya ini dengan cara menodongkan senjata jenis airsoft gun kepada para korban dengan cara menakut-nakuti korban berperan sebagai anggota Polri, sehingga korban merasa takut dan memberikan uang kepada para pelaku. Saat ini pelaku sudah dalam penahanan kami. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun.
Bang, untuk TKP sendiri Bang, kejadiannya itu di satu tempat kah atau berganti tempat Bang? Untuk kejadian ada 3 lokasi. Untuk kejadian pertama ada di sebuah tempat hiburan malam, kemudian berpindah ke 2 lokasi berikutnya. Saat ini juga kami masih melakukan pengembangan karena dilihat dari modus yang dilakukan. Itu senjatanya didapat dari mana bang? Dan ada izinnya nggak? Jadi senjata ini jenis airsoft gun yang tidak ada izinnya. Bang, itu apa aja yang diambil bang? Uang senilai 20 juta rupiah, kemudian ada emas berupa kalung dan juga anting-anting, gelang, kemudian juga ada perhiasan dari korban, perhiasan yang bukan emas juga. Ya, seperti itu ya. Bang, untuk ketiga korban ini apa berteman kah atau gimana Bang ceritanya tuh? 3 korban berteman. Ya, jadi pelaku memancing korban yang satu untuk menghubungi korban yang kedua, kemudian muncul korban yang ketiga. Tiga-tiganya dilakukan perbuatan yang sama. Oke. Ya. Oke, Tribuners, demikian tadi pengakuan dari 2 polisi gadungan yang memeras 3 orang perempuan. Nah, seperti apa modus lengkapnya? Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Alfiansa. Selamat sore, Alfiansa. Ya, selamat sore Kak Eti dan juga Bang Truli. Ya, baik. Nah, terkait polisi gadungan ini, barangkali mereka asli sama sekali bukan polisi atau mungkin dulu pernah polisi atau pecatan seperti itu? Ya, baik Bang Truli, Kak Eti dan juga Tribuners. Ya, kedua pria ini ditangkap polisi memang setelah dilaporkan oleh 3 orang korbannya yang merupakan seorang wanita berusia sekitaran 20 tahunan begitu. Nah, setelah ditangkap, mereka ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak polisian, ternyata mereka ini memang bukan polisi ataupun mereka ini hanyalah polisi gabungan yang memanfaatkan identitas polisi gabungannya ini untuk melakukan pemerasan terhadap para korbannya. Nah, untuk meyakinkan korbannya, kedua pria ini memang membawa senjata yaitu jenis pistol airsoft gun, di mana dia sempat menembakkan pistol tersebut ketika membawa korban. Hal itu dilakukannya untuk agar para korbannya ini yakin bahwasanya dia merupakan polisi gadungan. Nah, untuk modusnya sendiri memang awalnya dia itu bertemu dengan korbannya ini seorang wanita di tempat hiburan malam. Nah, setelah dari sana mereka itu berkenalan dan kemudian mereka ini pergi meninggalkan tempat hiburan malam tersebut, berkeliling-keliling kota Medan. Nah, di tengah perjalanan kemudian si wanita ini awalnya dituduh begitu oleh polisi gadungan ini terlibat kasus tindakan pidana. Nah, kemudian keduanya ini pun sempat membawa korban ini ke depan Polda Sumatera Utara. Nah, di sana pun sempat diancam begitu, kalau tidak mau menyerahkan uang, dia akan diproses ke Polda ataupun ke Polrestabes Medan. Sehingga korbannya ini yang merupakan seorang wanita ketakutan dan menyerahkan begitu sejumlah harta bendanya, termasuk uang 20 juta dan juga ada sejumlah perhiasan berupa emas diambil oleh si pelaku ini. Nah, tidak cukup sampai di situ Bang, si kedua pelaku ini pun menyuruh si salah satu korban ini untuk menelpon temannya yang lain begitu. Setelah dihubungi, nah temannya itu datang dan juga diperas oleh 2 polisi gadungan ini. Nah, untuk korban ketiganya juga modusnya seperti itu, merupakan korban pertama dari si pelaku ini dan juga diperas oleh para
pelaku ini. Begitu Bang. Nah, untuk informasi senjata ini dapatnya dari mana nih? Adakah informasi gitu? Ya, untuk informasinya senjata yang didapat itu dari seseorang yang masih dilakukan pengembangan oleh pihak polisian. Namun menurut Kasarreskrim Polrestabes Bang memastikan bahwasanya senjata yang dipakai oleh pelaku ini tidak memiliki izin Bang. Ya. Oke. Alfiansah, dari keterangan polisi apakah ada informasi jika kedua pelaku polisi gadungan ini barangkali pernah terlibat kejahatan yang sejenis atau kejahatan lain? Ya, kejahatan lain belum ada ya Kak, karena polisi juga masih melakukan pendalaman Kak terkait apakah modus tersebut sudah sering dilakukan oleh pelaku atau tidak. Dugaan sementara aksi dari pelaku ini sudah lebih dari satu kali Kak, makanya polisi pun masih melakukan pendalaman lagi dan masih mencari korban-korban dari polisi gadungan ini Kak, gitu Kak. Ya. Kemudian ini pelaku korban sendiri, rentang waktu antara dia terjadi peristiwa pemerasan sampai akhirnya dia melakukan pelaporan itu kira-kira berapa lama? Barangkali bagaimana muncul kesadaran dari si korban kalau yang melakukan pemerasan terhadap dirinya itu adalah merupakan oknum polisi gadungan. Ya, setelah kejadian itu dia harta bendanya itu dirampas oleh si pelaku ini. Nah, keesokan harinya langsung lah si korban ini mendatangi Polrestabes Medan. Nah, itu kejadiannya sekitar tanggal 6 Desember kemarin, Kak. Nah, setelah membuat laporan, setelah sadar begitu, dia pun melapor ke polisi dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak polisian, memang benar kedua pelaku ini merupakan polisi gadungan. Nah, akhirnya ditangkaplah si kedua pelaku ini di tanggal 14 Desember, Kak. Iya, jadi memang pada saat kejadian korban sudah menduga ya bahwa dua pelaku ini merupakan gadungan ya. Ya, dari awal memang si korban ini sudah curiga Kak, karena menurut pengakuan si pelaku juga sempat meletuskan senjata gitu, meletuskan airsoft gun-nya itu untuk agar si korban ini percaya begitu bahwasanya kedua itu memang merupakan anggota polisi Kak, begitu Kak. Kemudian satu lagi mungkin yang terakhir ya Trul ya, untuk kerugian korban itu apakah dikembalikan kepada korban atau sudah digunakan oleh pelaku? Ya, menurut informasinya uang yang diambil oleh kedua pelaku ini sudah diserahkannya ke seorang pelaku lagi yang masih buron Kak. Menurut pengakuannya dia belum ada sepeser pun menerima uang dari hasil kejahatan itu Kak. Nah, untuk pelaku satu lagi ini masih dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian Kak. Oke lah. Itu ya Trul ya. Terima kasih Alfiansah laporannya. Oke, itu tadi laporannya dari Alfiansah Tribuners. Harap tetap berhati-hati karena bertugas kembali. Banyak berbagai sekali macam modus dilakukan penipuan oleh bandit-bandit ya. Apalagi mengaku-ngaku polisi dengan identitas yang dipalsukan. Baik, kita akan berlanjut ya Trul ya ke berita kedua. Kali ini yang ini ya, terkait dengan persiapan Natal dan Tahun Baru. Jadi Tribuners mengantisipasi kecelakaan lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru. Polres Serdang Bedagai menimbun puluhan lubang menganga di lintas Sumatera, tepatnya di sepanjang ruas Jalan Sei Rampah menuju Kecamatan Sei Bamban. Puluhan lubang yang menganga di sepanjang jalan nasional itu ditimbun menggunakan batu kerikil dan pasir. Hal ini dilakukan menjelang libur Natal dan Tahun Baru agar tidak membahayakan masyarakat yang melintas. Pantauan Tribun, lubang yang menganga banyak ditemukan di Kecamatan Serampah hingga Sebamban sejauh hingga puluhan kilometer. Beberapa ruas jalan berlubang cukup dalam dan kerap membuat kecelakaan. Adinda mengatakan tingginya arus kendaraan yang melintas di jalan lintas Sumatera membuat jalan menjadi rusak dan berlubang. Apalagi di beberapa titik jalan turut terendam banjir sehingga membuat aspal menjadi terkelupas.
Selain itu, Polres Sergai juga mengimbau kepada masyarakat yang melintas agar selalu berhati-hati, khususnya bagi masyarakat yang datang dari luar daerah agar memperhatikan kondisi jalan untuk menghindari kecelakaan. Dan seperti apa perbaikan jalan di jalan lintas Sumatera ini, kita saksikan videonya berikut ini. Artinya ada usaha kan? Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Berdagi sesuai dengan arahan Bapak Kapolres Serge, karena kami melihat jalan di Jalinsum banyak lubang yang menurut kami itu sangat membahayakan bagi pengguna jalan, sehingga kami punya inisiatif bekerja sama dengan masyarakat setempat sehingga kami bisa menutup lubang yang agak dalam sehingga tidak berakibat fatal bagi pengguna jalan yang melewati di objek tersebut. Untuk sementara target kami pada hari ini ada sekitar 3 tempat, 3 lokasi. Yang satu di depan Polres, satu di depan Pertamina ini, satu lagi di Simpang Bedage. Akibat dari genangan air beberapa hari yang lalu, lubang semakin dalam. Kami sudah pernah juga kemarin melakukan penimbunan, tapi akibat arus lalu lintas yang cukup tinggi sehingga dalamnya lubang tambah lagi. Iya, itu tadi Tribuners, perbaikan jalan di Jalan Lintas Sumatera, dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kita Anugrah yang bertugas di Serdang Bedagai. Selamat sore Anugrah. Selamat sore Kak Eti dan Bang Truli. Ya, baik Anugrah, ini untuk bagaimana sekarang ini kondisi pengerjaan penutupan lubang-lubang ini? Sudah selesaikah dikerjakan atau masih sedang berlangsung sehingga kita siaran ini? Nah, oke Bang Truli, baik. Jadi pengerjaan masih berlangsung dilakukan oleh Polres Serdang Bedagai untuk menutupi sejumlah lubang ya Bang, yang banyak ditemui di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, khususnya di yang ada di Kecamatan Serampa dan di Kecamatan Sebamban. Nah, di sini memang lokasi yang banyak ditemui lubang-lubang yang cukup dalam dan sering mengakibatkan kecelakaan, apalagi jelang Natal dan Tahun Baru ini kan banyak orang dari luar daerah yang mungkin tidak mengetahui kondisi jalan sehingga nanti dikhawatirkan akan membuat kecelakaan di saat Natal dan Tahun Baru. Begitu Bang Truli. Sedikit mungkin pertanyaan Anugrah, ini justru perbaikan jalan dilakukan oleh pihak Polres ya? Ini mungkin kira-kira seperti apa? Bukan dari instansi yang lebih berwenang ya, barangkali mungkin dari Dinas Jalan dan Jembatan atau dari PU Pekerjaan Umum. Ini mungkin bisa dijelaskan Anugrah. Nah, memang benar kayak di sini memang belum ada pengerjaan dari pemerintah daerah, karena memang khususnya untuk provinsi begitu, karena dari Dinas Bina Marga kemarin menyatakan kalau akan melakukan perbaikan begitu di jalan khususnya yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai menuju Kota Tebing Tinggi yang banyak ditemukan lubang-lubang yang cukup besar begitu. Namun sampai sejauh ini memang tidak ada perbaikan langsung oleh dinas terkait sampai sejauh ini, karena ada alasan juga kalau itu merupakan jalan nasional. Jadi yang dikerjakan saat ini adalah yang prioritas untuk daerah Provinsi Sumatera Utara begitu Kak Yeti. Oke. Anugrah, selain ini ya menutup lubang jalan, dari pihak kepolisian sendiri ini kan tingkat lalu lintas pasti akan tinggi nih ya menjelang Natal dan Tahun Baru. Kira-kira upaya-upaya apa dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi traffic ya, naiknya traffic lalu lintas di sekitaran Serdang Bedagai? Baik Kak Iti. Nah ini memang salah satunya perbaikan jalan itu adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh Polres Serdang Bedagai jelang Natal dan Tahun Baru. Nah selain itu mereka juga Polres bersama Pemkab dan
instansi terkait termasuk TNI begitu turut melakukan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru tahun 2023. Mereka saat ini sudah mendirikan 6 posko yang terdiri dari 3 posko pelayanan dan juga posko pengamanan yang ada di sejumlah titik termasuk di Kecamatan Perbaungan, kemudian di Serampa dan di dalam ruas-ruas tol yang melewati Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian juga ada yang di depan pintu masuk Kayeti. Jadi sejauh ini memang ada 850 petugas gabungan yang akan mengamankan jalannya Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, ini juga ada langkah dari Polres Serdang Bedagai itu akan membuka posko di tempat-tempat hiburan begitu seperti pantai dan tempat rekreasi yang ada di Serdang Bedagai. Begitu Kayeti. Untuk tempat ibadah sendiri seperti apa, Nugrah? Apakah ada juga upaya-upaya pengamanan yang ditingkatkan, Anugrah? Ya baik Kak. Memang ada upaya seperti pengecekan melalui Babinkamtibnas dan juga Babinsa untuk mengecek lokasi-lokasi pusat-pusat tempat beribadah khususnya jelang Natal yang tinggal 2 hari lagi. Namun tidak begitu banyak atau begitu ketat karena memang banyak juga di sini masyarakat yang yang saling toleransinya masih baik, jadi tidak ada pengamanan ekstra dari kepolisian, hanya melakukan pemantauan dan koordinasi bersama masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada di sini. Begitu Kayeti. Oke, Ya, baik. cukup. Baik, terima kasih Anugrah laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Kayeti dan Bang Truli. Ya. Oke Tribuners, itu tadi laporan dari agak jauh ini ya Truli ya, dari Serdang Bedagai, dan kita akan dilanjutkan dengan laporan ketiga atau laporan terakhir kali ini dari mana Truli? Pintu, ya masih seputar arus mudik ya. Terkait Natal dan Tahun Baru juga ya. Iya. Ya, Silakan Truli. Pintu tol Trans Sumatera Sinaksak Dolo Merawan ini telah dibuka sejak hari Jumat hari ini ya. Sejumlah kendaraan yang datang dari arah Siantar mulai mencoba akses tol yang dibuka sementara waktu hingga tanggal 8 Januari mendatang. Kapospam Tol Sinaksak AKP Haris Sihite mengatakan kendaraan yang melintas baik yang masuk menuju ke arah Siantar maupun sebaliknya sudah mencapai 20-an unit. Sementara itu, pantauan Tribun Medan di lokasi tim gabungan Ops Lilin Toba juga memasang sejumlah rambu-rambu bagi pengendara yang memanfaatkan akses tol tersebut. Tim gabungan juga berjaga di pos polisi yang berdiri di sisi kanan pintu tol. Tak jarang sejumlah pengemudi kendaraan masih bertanya kepada personel yang bertugas tentang di mana pintu keluar atau exit tol selanjutnya. Berdasarkan hasil rapat monitoring dan evaluasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, fungsional kedua ruas tol tersebut dibuka H-3 hingga H+7 Nataru 2022-2023, yaitu dimulai pada Jumat 23 Desember hingga dengan Minggu 8 Januari 2023. Ruas tol akan dibuka satu arah dengan memperhatikan situasi dan kondisi kepadatan arus kendaraan yang melintas di jalan tol. Nah, seperti apa video dari pembukaan jalan tol ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Kalau merawan ya, ikutin aja. Tapi jangan kencang-kencang ya. Jalannya licin, karena baru. Ya. Tapi daripada di sini jalannya agak jauh lebih dekat. Selamat siang, saya AKP Haris Sihite, Kasat Lantas Polres Malungun. Di mana saat ini saya selaku Kapospam Kaposyan di Simpang Sinaksak ingin menjelaskan untuk situasi arus lalin dari Medan menuju Siantar terpantau masih aman dan terkendali. Untuk jumlah kendaraan dalam 1 menit 23 kendaraan yang kita hitung dari jam pukul 12 tadi. Per menitnya 23 kendaraan per menit. Sementara yang keluar dari Siantar menuju Medan terpantau untuk kendaraan sebanyak 20 kendaraan. Demikian kami laporkan dari Jalan Medan Sinaksak Kabupaten Sumatera. Ya itu tadi ya terkait kali, Pak, pemanfaatan ruas jalan tol untuk masyarakat umum. Dan saat ini Tribuners kita sudah terhubung dengan rekan kita di Siantar dan Simalungun. Iya. Halo, selamat sore Alija. Ya, selamat sore Kak Eti dan selamat sore Bang Truli.
Ya, Alija, mungkin bisa disampaikan seperti apa kondisi sekarang. Tentu ini menjadi alternatif bagi masyarakat ya yang ingin melintas, ada jalan alternatif gitu kan. Seperti apa antusias masyarakat untuk memanfaatkan jalan ini? Ya, terima kasih Kak Iti dan Bang Truli. Perlu saya laporkan bahwasanya tol Trans Sumatera jurusan Sinaksak Dolok Merawan itu dibuka sejak pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Artinya 10 menit lagi pintu tol akan ditutup. Nah, selama pembukaan sementara ini telah didirikan pos pelayanan, di mana di sana nanti ada tim gabungan berisi TNI Polri, puskesmas setempat, dan Dinas Perhubungan dari Kabupaten Simalungun. Hadir juga nanti di situ ada Satpol PP, di situ juga disediakan toilet untuk masyarakat. Nah, perlu saya laporkan bahwasanya dari amatan Satlantas Polres Simalungun, bahwasanya jumlah kendaraan yang masuk dan keluar dari Kota Siantar itu sekitar 20 sampai 23 unit per menit. Demikian, Kak Iti dan Bang Truli. Ini apa yang memanfaatkan ini, apakah hanya mobil saja atau mungkin kendaraan secara umum masih bisa melintas di jalan tersebut, Alija? Nah, masih difokuskan untuk kendaraan pribadi roda 4 ya Kak. Karena ada juga bisa kita lihat di situ sepeda motor juga masuk dan angkutan umum minibus sih gitu Kak. Nggak yang terlalu besar ya. Iya. Kemudian Alija, dari pihak terkait sendiri kira-kira kapan tol ini dimanfaatkan atau dibuka secara resmi ya dan berlaku tarif seperti biasa? Nah, perlu juga saya laporkan Kak, berdasarkan laman monitoring BPJT Kementerian PUPR, bahwasanya seksi 3 tebing tinggi Serbelawan proses dengan panjang 30 km, progres pembebasan tanah sudah 98%. Namun progres pekerjaan konstruksi masih 62,68%. Baru akan dibuka pada Maret 2023. Kemudian seksi 4 Serbelawan ke Pematang Siantar dan sebaliknya dengan panjang 28 km. Itu progres tanahnya masih 81, pembebasan tanah maksud saya itu masih 81%. Sementara progres konstruksinya masih 55% dan baru akan ditargetkan beroperasi Juni 2023. Artinya Kak, masih panjang ya Kak, masih progres itu masih berlanjut karena tanah sendiri, pembebasan lahan sendiri belum sampai 100% dan progres konstruksi sendiri baru setengahnya. Seperti itu Kak dari Utama Karya. Artinya kalau melihat kondisi ini fasilitas di jalan juga belum begitu lengkap ya, misalnya kayak lampu penerangan, rambu-rambu jalan. Masih berapa persen ya? Belum ada sama sekali ya sepertinya ya. Iya, gimana? Ya, Bang Truli dan Kak Iti, makanya di tanggal 23 hari ini sampai dengan 8 Januari mendatang itu dibuka sementara waktunya dari pukul 6 pagi sampai 6 sore. Lantaran kalau malam hari rambu-rambu lalu lintas, penerangan itu masih kurang. Sehingga oleh Satlantas dan Disub sendiri masih membatasi dengan marka-marka jalan seadanya yang dibuat mungkin untuk sementara waktu lah dengan semen pembatas dipakai seperti garis-garis polisi tapi mirip punya lalu lintas gitu. Masih sekedar seperti itu aja sih Kak. Dan masih dijaga seutuhnya manual oleh pengawasan dari pihak personel gabungan sendiri. Artinya marka-marka yang sudah berdiri permanen itu belum sepenuhnya ya Kak. Kemudian untuk jalan utama sendiri, Alija, apakah selama ini karena dibuka alternatif ini barangkali ada sedikit kelonggaran begitu ya? Itu ada pengaruhnya nggak terhadap jalan utama? Ini untuk hari ini sih sepertinya normal-normal aja ya Kak ya. Seperti mungkin ada kenaikan seperti di akhir pekan, tapi lalu lintas dari jalan Trans Sumatera yang normal, yang biasa dari tebing ke Siantar itu didominasi kendaraan umum, lalu lintas ramai, tapi belum terjadi kemacetan. Begitu Kak Eti dan Bang Truli. Iya, masih bisa diantisipasi ya, artinya ya, masih normal ya. Baik, Truli, silakan. Baik, cukup itu saja dulu. Terima kasih. Alija, terima kasih atas laporan Anda. Kita tunggu laporan Anda berikutnya, karena ini banyak dinantikan oleh para Tribuners semuanya ya. Untuk informasi arus ya, terutama ya. Iya. Ya, terima kasih Bang Truli dan Kak Eti. Iya.
Nah, ya itu tadi Kak Eti Laporan. dan Tribuners laporan terakhir dari suasana arus balik ya. Arus mudik dan Mudik arus ya, balik arus ya pasti mudik arus ya. lalu lintas Iya, ya. arus lalu Ini lintas. sebetulnya kan masih Hamin berapa ya? Dua. Hamin 2 Natal, masih ada beberapa hari lagi untuk tahun baru. Biasanya puncak-puncaknya itu di Tahun antara baru, di tanggal 29 ke atas barangkali ya. Dan ya informasi ini tentu akan dinanti-nantikan terutama bagi Tribuners yang akan melakukan perjalanan melalui jalan lintas ya. Iya. Apakah mudik ataukah balik gitu ya. Informasi ini tentu sangat bermanfaat. Dan Truli, Ya. itu tadi laporan terakhir kita. Barangkali apa yang kita sampaikan ini semoga memberikan manfaat untuk Anda semua para Tribuners. Dan saatnya sekarang kita undur diri. Saya Eti Wahyuni Dan saya Truli Okto. Sampai jumpa lagi pekan depan dengan suasana dan berita yang berbeda tentu saja. Bye-bye dan Selamat sore. sampai jumpa.